Berapa di antara kita pernah mungkin punya pengalaman yang sangat pahit gitu ya. Pahitnya begini, kita sudah seperti menyerah betul dengan hidup ini karena nggak tahu mau buat apa lagi. Ya sudah pasrah aja lah, bahkan terkesan ya sudah nikmatilah kesusahanmu, kira-kira gitu ya. Karena ya sudahlah ini nasibku lah, apalah gitu. Jadi kadang-kadang saudara hanya untuk mencoba bertahan hidup, orang akhirnya membuat pernyataan-pernyataan yang membuat dia paling tidak bisa menjalani hari-hari dia. Walaupun kadang-kadang ada orang misalnya ketika malam mau tidur masih berpikir besok pagi aku bangun pasti lagi masalah ini lagi dan seterusnya. Sehingga menjadi takut menghadapi hari esok. Nah saudara-saudara, itu bisa terjadi pada siapapun walaupun tidak harus terjadi pada siapapun. Nah mungkin saudara merasa kok bisa terjadi pada siapapun, tapi tidak terjadi pada siapapun. Mari kita coba belajar dari Alkitab, bahwa ternyata dalam kondisi apapun yang kita anggap kita menyerah, kita pasrah, tapi Tuhan selalu punya cara unik. Cara unik dalam melepaskan kita dari kondisi itu. Cara unik Tuhan. Kenapa dalam tanda petik saya bilang cara unik? Karena tidak terdeteksi, tidak terpahami, bahkan kesannya cara yang Tuhan buat itu nggak logis. Nggak logis, hal yang sangat sepele, sederhana. Tapi Tuhan bisa lakukan dengan cara yang unik. Dengan kata lain, ternyata bagi Tuhan itu sesuatu sangat mudah bagi dia. Sesimpel itu bagi Tuhan. Coba kita belajar dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 yang menceritakan sebuah kondisi di masa lalu saudara. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 hari ini saya akan sampaikan pada kita Hakim-Hakim 6 sampai Hakim-Hakim 7. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Saudara mungkin berkata begini, kok ada kalimat sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian? Saudara perhatikan kalimat pertama yang dicatat dalam Hakim-Hakim 6 adalah, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebenarnya kejahatan mereka lakukan itu disimpulkan di dalam ayat 10 dan 11 adalah ketika mereka berpaling ke Allah orang Amori. Menyembah ke Allah orang Amori. Itulah kejahatan di mata Tuhan. Jadi ketika mereka melakukan itu, ya Tuhan lepas tangan. Tuhan biarkan mereka. Dan akhirnya mereka menderita. Sangat masuk akal kalau saya katakan begini saudara. Kita mengaku punya Tuhan, kita mengaku percaya Tuhan, tapi beribadah kita kepada yang lain. Kira-kira perasaan Tuhan bagaimana? Sejak zaman Musa sebenarnya Tuhan sudah ingatkan, aku ini Allah yang cemburu loh. Jangan ada padamu Allah lain di depanku. Jadi saudara, ketika kita mengatakan percaya Tuhan, mengaku kita punya Tuhan, tapi ibadah tempat lain, maka Tuhan mencabut perlindungannya dari kita. Tuhan tidak lagi bertanggung jawab atas hidup kita. Akhirnya yang terjadi apa? Ada bangsa Midian yang mengendalikan hidup mereka, yang mengambil alih kekuasaan hidup mereka. Dan Tuhan ingin katakan, ya sudah, kamu kan sudah punya Allah lain. Biarlah Allah lain yang menolong kamu, bukan saya lagi. Bisa dipahami saudara? Nah itulah sebabnya dikatakan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka. Kenapa? Karena mereka jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan menyerahkan mereka. Akhirnya apa terjadi saudara? Lihat, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan. Yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi tempat perlindungan, tempat bersembunyi. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur,
lalu maju mendatangi mereka. Untuk apa saudara? Lihat, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Maksudnya ini pasukan Midian tadi itu. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk apa? Memusnahkannya. Memusnahkan apa? Apa yang ditabur oleh orang Israel. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Sangat melarat. Jadi ada konsekuensi orang yang beralih atau berpaling dari Tuhan. Dan Tuhan biarkan. Sehingga mereka sangat melarat. Sangat melarat. Tadi saya katakan kenapa? Karena Tuhan gak lagi buat berikan perlindungan pada mereka. Gak lagi. Akhirnya mereka melarat. Lalu berserulah orang Israel pada Tuhan. Baru balik lagi sama Tuhan. Saudara, penyakit orang Israel begitu. Kalau lagi senang lupain Tuhan. Tapi kalau sudah sekarat menyebut nama Tuhan. Saya suka istilah orang begini saudara. Sebenarnya lebih baik mana kita ke dokter waktu sehat atau setelah sakit? Halo? Biasanya saudara ke dokter waktu sakit atau waktu sehat? Kalau waktu sehat ke dokter supaya tidak sakit. Tapi kalau waktu sakit ke dokter supaya sembuh. Tapi udah sakit dulu kan? Udah menderita dulu kan? Tapi kalau sehat ke dokter nggak harus menderita kan? Halo? Oke, nggak usah dibahas, ini banyak dokter soalnya. Nanti dokter bilang, wah ini pendeta nggak dukung profesi kita. Nggak arahnya ke sana saudara. Tapi saudara lihat, setelah melarat, setelah sekarat, baru berseru pada Tuhan. Ini saya katakan di awal, harusnya kan bisa nggak terjadi. Kalau waktu senang pun, waktu baik-baik saja pun, tetap berseru pada Tuhan. Jadi jangan tunggu setelah melarat baru cari Tuhan. Udah melarat saudara. Udah melarat baru cari Tuhan. Nah ini gaya orang Israel. Tapi puji Tuhan lah. Mau ketika sekarat pun ninggalin Tuhan berapa lama. Kalau berseru pada Tuhan tetap Tuhan ladenin lagi saudara. Nah buktinya begini, lihat ya. Ini berseru pada Tuhan. Di dalam ayat 7-9 dicatat begini. Ketika orang Israel berseru pada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan padamu. Coba lihat pengalaman masa lalu. Ketika mereka bersama dengan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan pada mereka? Lihat ini. Bahwa mereka keluar dari Mesir. Kalau kita kembali ke Alkitab, kitab Keluaran bukan hal yang mudah. Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Betul? Berhadapan dengan Firaun aja taruhannya nyawa. Tapi tangan Tuhan menolong mereka. Sampai Firaun gak berkutik saudara. Bahkan ketika mereka udah keluar, Firaun masih mengejar mereka. Terjadilah tragedi di Laut Teberau, betul? Dalam perjalanan berikutnya. Dan Tuhan ingatkan mereka, kamu masih lupa ya. Bagaimana aku melepaskan kalian dari tangan orang-orang yang ingin mencelakai kalian. Kamu masih ingat gak? Tetapi kalian lupakan aku. Beribadah pada Allah dia sudah. Coba aja minta pertolongan dari dia. Tuhan ingatkan mereka. Masih ingat gak?
Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Jadi sebenarnya orang Israel itu istimewa sekali di mata Tuhan. Tapi sayangnya mereka suka meninggalkan Tuhan. Akhirnya terjadi peristiwa tadi. 7 tahun lamanya Tuhan izinkan mereka dalam kondisi itu. Tuhan tunggu kapan kamu berseru lagi padaku. Tuhan tunggu. Saudara, kadang-kadang kita salah, saudara. Kita sudah sulit, bahkan melarat, bahkan sekarat. Malah mengatakan, kalau Tuhan ada, kenapa dibiarkan aku menderita? Loh, siapa yang biarkan? Saudara yang ninggalin Tuhan. Sehingga perlindungan itu nggak ada pada saudara. Akibatnya apa, saudara? Saya berharap ini jadi satu peringatan bagi kita, saudara. Jangan tunggu susah baru cari Tuhan. Waktu senang cari Tuhan, saudara. Waktu Tuhan beribadah sama Tuhan. Waktu senang beribadah pada Tuhan. Jangan tunggu susah, saudara. Sakit. Jangan tunggu menderita, saudara. Janganlah. Rugi, saudara. Mahal biayanya. Kalau udah sakit, saudara, ke dokter, mahal biayanya. Kalau masih sehat, nggak mahal biayanya, saudara. Amin. Kembali, saudara. Tuhan ingatkan mereka. Tapi inilah Tuhan kita, saudara. Walaupun 7 tahun Tuhan hukum mereka dengan cara mengizinkan orang Midian menganiaya mereka, mengambil seluruh haknya mereka. Begitu menabur dirusak, menabur dirusak, menabur dirusak. Begitu menderitanya mereka. Tapi ketika bersama Tuhan, Tuhan mengutus nabi kepada mereka dan mengatakan apa? Kamu ingat enggak? Kamu ingat enggak keluar dari Mesir nenek moyang kamu? Kamu ingat enggak bahwa aku menghalau bangsa-bangsa? Bahkan negerinya aku beri sama kamu. Kamu ingat enggak? Nah, saudara-saudara, akhirnya coba kita lihat. Ini kok agak macet ya. Lihat di ayat 10 sampai 12, ini saya katakan tadi. Dan aku telah berfirman padamu, Tuhan akhirnya katakan mereka, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Kembali kan? Jadi yang jahat tadi apa? Kamu menyembah Allah orang Amori. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Eliezer itu. Sedang Gideon anaknya Eliezer maksudnya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi dari satu keluarga, nama ayahnya Abiezer, dia punya anak namanya Gideon. Nah, Gideon ini sedang apa? Memeras anggur di tempat tersembunyi. Karena apa? Takut sama orang Midian. Itu gaya hidup mereka zaman dulu, bersembunyi. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon. Dan berfirman padanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, ini cara Tuhan. Dia cari seseorang namanya Gideon. Kalau saudara baca di ayat 13 sampai akhir pasal ini, Gideon tuh gak percaya diri. Wajar, saudara, melihat orang Midian yang begitu kuat, yang begitu keras, yang begitu kejam. Seolah-olah disuruh Gideon pimpin pemberontakan. Wow. Gideon katakan gak mau Tuhan. Sampai akhirnya saudara lihat sana, dia minta tanda. Nanti saudara baca, kita gak ada waktu membahas itu. Tapi singkat cerita saudara, akhirnya Gideon katakan, iya Tuhan aku siap. Karena sudah ada tanda dikasih Tuhan. Dan Gideon mulai mengumpulkan semua bangsa yang siap berperang. Rakyat yang siap berperang. Saudara, terkumpullah jumlahnya 32.000 orang. 32.000. Ada data yang mengatakan Midian itu punya pasukan 350.000 orang. Makanya tadi dikatakan ketika mereka turun kayak belalang ramenya. Hanya untuk memusnahkan semua hasil ladang orang Israel. Akhirnya Gideon coba kumpulin, dapat 32 orang. Puji Tuhan, 32.000 orang. Paling gak imbang dikit lah. Itu pikiran Gideon. Tapi coba lihat saudara. Adapun Yerubbaal pasal 7. Itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah.
Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Perhatikan kenapa Tuhan terlalu banyak. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi Tuhan katakan kalau menang mereka nanti, mereka katakan, wah karena kami hebat, tanganku. Makanya Tuhan katakan terlalu banyak Gideon. Kemudian, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah berapa orang? 22.000 orang dari rakyat dan tinggallah 10.000 orang. Ini yang saya katakan tadi berarti jumlah mereka yang kumpul itu 32.000 orang. Yang pengen berperang hanya karena nekat. Walaupun takut. Karena apa? Ayolah maju kita. Terlalu menderita saudara. Tetapi Tuhan berfirman pada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. 10.000 masih banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Tuhan katakan gini aja lah, aku akan menyaring yang 10.000 ini ya. Tapi dengan caraku loh, bukan dengan caramu. Mereka cuma disuruh turun minum air. Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirman padamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dia tidak akan pergi. Disuruh minum air saudara. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Nggak usah pikir gimana caranya saudara. Udahlah, itu cara Tuhan seleksi lah. Gimana? Ini. Nggak usah. Nanti saudara bingung sendiri. Yang penting ini cara Tuhan menyaring mereka, menseleksi mereka. Poin kita di sini. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Bayangkan, dari 10.000 Tuhan hanya ambil berapa orang? 300. Untuk berperang melawan Midian yang pasukannya berapa orang? 350.000. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi tadi Tuhan katakan, supaya jangan kamu kira kamu yang membuat kamu menang. Aku cukup 300 orang. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain rakyat itu semuanya boleh pergi. Masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi berapa orang pergi saudara? 9.700 orang. Seleksi kedua berjalan. Seleksi pertama berapa tadi pulang? 22.000. Seleksi kedua berapa pulang? 9.700. Tinggal 300. Nah, kita lihat cara unik Tuhan. Lihat. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan di tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Ini mau konser atau mau perang? Halo? Kok sangkakala trompet yang diberi? Zaman dulu kan sangkakala itu dari tanduk ya, untuk ditiup bunyi. Ini mau perang atau mau konser saudara? Halo? Coba lihat cara unik Tuhan. Seandainya kita waktu itu, mau apa? Gideon, kita mau perang atau mau ngapain nih? Atau mau pagelaran seni? Tapi itu cara unik Tuhan. Diberikan sangkakala, buyung kosong, buyung itu tempat air, dan dengan suluh jadi obor. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku, oke lanjut.
Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Jadi saudara, musuh ada di sana, mereka di sebelah sini aja. 300 orang. Dibagi dalam 3 kelompok, 100, 100, 100. Gideon kasih perintah, nanti ikut tiup ya. Kalau aku tiup sangkakala, kalian juga tiup sangkakala. Lihat, dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Saya kadang mikir, kok harus pakai nama demi Gideon ya? Orang bisa salah paham ini, nanti demi Tuhan dan demi pendeta lagi. Kok demi Gideon? Tapi oke, abaikan saudara. Ini cara Tuhan yang unik. Lalu Gideon dan ke-100 orang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga baru saja ditempatkan, jadi baru pergantian shift saudara. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Apa yang mereka lakukan? Tiup sangkakala, pecahkan buyung. Nah lanjut. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya. Dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup. Serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Perhatikan, sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling pertemuan. Tetapi apa yang terjadi? Seluruh tentara musuh menjadi kacau balau. Lihat, mereka cuma tiup sangkakala, tapi musuh kacau balau. Berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan musuh itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerara, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Cara unik Tuhan. Gak masuk akal kan? Akhirnya mereka saling bunuh. Kucar kacir lari. Sementara 300 ngapain? Konser. Memuji Tuhan. Pakai trompet, pakai sangkakala. Inilah cara unik Tuhan. Apa yang mau kita belajar dari sini saudara? Saya kembali pada tadi itu. Katakanlah mereka 7 tahun menderita, melara, ketakutan dan sebagainya. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Tapi ketika mereka berseru pada Tuhan, Tuhan kata, oke, aku akan ambil alih masalah ini. Saya cuma perlu 300 orang aja. Tapi tugasnya bukan berperang. Kembali ke aku, naikkan pujian kepadaku. Biar aku yang bekerja. Dengan caraku. Saudara jujurnya, mungkin di masa-masa kini, saya ingin ulangi lagi, di masa-masa kini, kita tidak beralih ke Allah lain. Tapi kita terlalu mengandalkan pikiran kita, pengalaman kita, kekuatan kita, harta benda kita, untuk selesaikan masalah kita. Akhirnya kita bukan semakin selesai, tapi semakin terjerat, semakin terjerat, semakin terjerat. Sementara Tuhan mulai kita abaikan. Kita mulai tinggalkan Tuhan. Kita mulai tinggalkan ibadah. Dari mana kita dapat perlindungan Tuhan, saudara? Saya kadang berpikir begini, saudara. Mungkin tanpa kita sadari, ada orang yang merencanakan kehancuran kita. Karir kita kah? Bisnis kita kah? Keluarga kita kah? Sambil satu contoh, saudara. Satu ketika malaikat ketemu dengan Tuhan dan Tuhan kata, kau lihat enggak Ayub? Hambaku. Apa kata malaikat, kata iblis? Ya gimana dia tidak menyembah kau karena kau jaga dia. Karena kau berkati dia. Nah coba lihat. Ternyata selama Tuhan jaga Ayub, iblis gak bisa buat apa-apa. Gak bisa saudara. Tapi iblis nantangin. Tapi kalau kau izinkan ku sentuh tubuhnya, ku sentuh keluarganya, ku sentuh hartanya, pasti dia akan meninggalkan engkau, kata iblis. Silakan. Silakan.
Jadi iblis baru bisa menyentuh hartanya Ayub ketika Tuhan kasih izin. Betul? Iblis baru bisa menyentuh keluarga Ayub ketika Tuhan kasih izin. Sebelumnya nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Karena itulah doa saya selalu kalau saudara ingat setiap kita ibadah. Tuhan lindungi kami dari orang-orang yang mungkin sedang merancang kejahatan kepada kami. Artinya apa? Mari kita minta perlindungan Tuhan. Dan kalaupun terlanjur kita mungkin menghadapi situasi yang sulit, kembalilah kepada Tuhan. Biar Tuhan bekerja dengan caranya, bukan dengan cara kita. Nggak perlu ajari Tuhan. Tuhan yang tahu. Sambil contoh di Alkitab, berapa banyak orang buta di Alkitab yang disembuhkan Tuhan. Tapi tidak dengan cara yang sama, betul? Bahkan ada salah satu, diambil tanah taruh di mata. Kok begini sih? Mata ini sensitif loh, kena debu aja sakit. Konon lagi ke tanah. Tapi itu cara Tuhan dan orangnya sembuh. Kadang-kadang cara Tuhan tuh nggak terpikirkan kita, saudara. Mungkin kita merasa kok menyakitkan sih Tuhan, tapi itu cara Tuhan. Cara Tuhan. Sekali lagi, Tuhan punya cara unik untuk menyelesaikan masalah saudara. Tuhan punya cara unik untuk menyelesaikan masalah saya. Amin, saudara. Yang penting jangan tinggalkan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.